Baik, hari ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran data ya. Nah, ukuran penyebaran data ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut yaitu menyebar dari rata-ratanya. Jadi kita memiliki suatu rata-rata, suatu nilai rata-rata pada ukuran pemusatan data. Nah, dari rata-ratanya tersebut pastinya ada yang kurang dari rata-rata tersebut ya kan? Ada yang lebih dari rata-rata tersebut. Nah, itu yang nanti akan kita ukur seberapa rentangnya. Ya, makanya di sini akan ada ring nantinya atau rentang. Jadi ada beberapa ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan atau ring. Kemudian ada namanya jangkauan interkuartil, ada namanya varian atau ragam, ada juga simpangan baku atau standar deviasi. Jadi kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah jangkauan atau ring. Ya, disebut jangkauan atau ring. Ini merupakan selisih adalah nilai terbesar dari suatu data dengan nilai terendahnya. Jadi kita memiliki data, kita lihat dulu datanya tersebut nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa. Baru itu kita akan cari selisihnya. Itulah R atau ring. Ya, ring juga disebut dengan jangkauan. Nah, ini untuk rumusnya berbeda. Untuk data tunggal dengan data berkelompok ini berbeda. Di mana pada data tunggal itu kita gampang untuk menentukan mana nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Sedangkan untuk pada data berkelompok, kita harus menentukan nilai tengah. Nah, nilai tengah dari kelas tertingginya. Nanti akan ada beberapa kelas-kelas ya. Kelas-kelas interval. Nanti yang paling tinggi kelas intervalnya ya, nilai tengah kelas tertingginya, cari nilai tengahnya. Kemudian yang kelas terendahnya cari nilai tengahnya. Selisihnya itu adalah R atau jangkauan atau ring ya. Nah, untuk jangkauan nanti bisa kita bahas pada contoh ya. Lanjut ke jangkauan interkuartil, ini merupakan selisih dari kuartil atas ya, Q3 atau kuartil 3 dari suatu data dengan kuartil bawah Q1 dari data tersebut. Nah, kuartil 3, kuartil 1 ini kita sudah bahas pada ukuran peletakan data. Nah, untuk rumus jangkauan interkuartil dari data tunggal maupun data berkelompok adalah sebagai berikut. QR. Nah, ini jangkauan interkuartil, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Untuk data tunggal dan data berkelompok itu sama rumusnya. Cuma nanti menentukan kuartilnya itu yang nanti akan berbeda caranya. Dan itu sudah dipelajari pada ukuran peletakan data. Sekarang kita lanjut ke variance atau disebut juga dengan ragam dan juga simpangan baku atau standar deviasi. Jadi varian ini merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Nah, ini untuk rumus varian untuk data tunggal. S kuadrat ini varian ya. Sigma XI. XI itulah nilai ke I. Jadi ada banyak data ya. Data nilai data tunggalnya itu kan ada banyak itu nilai datanya. Nah, nilai data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai data yang ke I itu dikurangi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata kita sudah tahu cara menentukannya pada ukuran pemusatan data. Kemudian N dikurangi 1. N itu adalah jumlah data. Nah, ini untuk rumus tarian untuk data tunggal. Nah, kita masuk ke varians untuk data yang berkelompok.
Untuk data yang berkelompok juga sama. Jadi S kuadrat. Jadi ini caranya juga mirip ya. Sigma Fi. Fi ini adalah frekuensi ke I. Kemudian kalikan dengan nilai ke I dikurangi rata-rata nilai, dikuadratkan per N dikurangi 1. N itu adalah jumlah data. Nah, untuk cara menentukannya nanti kita akan lihat di contoh soal. Nah, untuk simpangan baku, nah ini merupakan akar pangkat 2 dari varian. Kalau varian tadi kan S kuadrat. Berarti simpangan bakunya nanti tinggal mengakarkan dari S kuadrat tersebut. Ya, misalnya berapa nilai dari S kuadrat tinggal dicari akar pangkat 2-nya saja. Maka itulah adalah standar deviasi atau simpangan baku. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal ukuran penyebaran data dari yang data tunggal terlebih dahulu. Ya, misalkan nilai ulangan matematika 5 orang siswa kelas 10, kita diberikan datanya sebagai berikut. Katanya nilai ulangan matematikanya itu ada 7, 9, 6, 3, dan 5. Nah, kita disuruh untuk menentukan jangkauan antar kuartil, varian, simpangan baku. Nah, caranya adalah bagaimana? Yang pertama kita menentukan jangkauannya. Jangkauannya R, ya, sesuai rumusnya tadi, R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kita lihat dari nilai-nilai ini. Yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 9 ya. 9. Nilai terbesar. Nilai minimumnya. Berapa nilai minimumnya? Yang paling kecil adalah 3. Berarti nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, 9 dikurangi 3, yaitu 6. Sehingga jangkauan dari data tersebut adalah 6. Kemudian kita masuk ke jangkauan interkuartil. Ya, caranya adalah kita menentukan dulu kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, untuk rumus jangkauan interkuartil sudah kalian pelajari pada ukuran peletakan data. Jadi seperti 1/4 N plus 1 dan 1/4 N plus 1. Ini untuk kuartil 3, kuartil 1-nya yang ini ya. 3/4 kali 6, 1/4 kali 6. Kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, karena ini 0,5 berarti ada di sini dia ya. Berarti ada di pertengahan ini. Ya. Berarti ada di sini. Ya. Karena kuartilnya kuartil 3 pas di pas di bagian komanya ini, berarti tinggal kita jumlahkan saja 3 plus 5 per 2 untuk mencari nilai tengahnya ini. Kemudian 9 plus 7 per 2 untuk mencari nilai tengah yang di sini. Sehingga dapatkan 8 dan 4. Tinggal substitusikan saja ke sini. QR sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 8 dikurangi 4. Sehingga dapat 4. Ya, kita lanjut ke menentukan variansnya ya. Kita tentukan dulu X barnya. Kita tentukan dulu X barnya ini. Jadi berapa nilai X bar atau nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata kita dapatkan dengan menjumlahkan nilai-nilai ini. Dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ada 5. Sehingga didapatkan X barnya adalah 6. Nah, boleh kita buat tabel seperti ini ya. Tadi nilainya kalau kita lihat di sini kan dari nilai terkecilnya dari 3, 5, 6, 7, dan 9. Perhatikan di sini. Kita buat tabel dengan nilai dari yang terkecil 3, 5, 6, 7, dan 9 ya. Nah, nilai-nilai ini
kita kurangkan dengan 6. 3 dikurangi 6, negatif 3. 5 dikurangi 6, negatif 1. 6 dikurangi 6, 0. 7 dikurangi 6, 1. 9 dikurangi 6, 3. Nah, perhatikan nilai ini. Kita dapatkan nilai XI dikurangi X. Nah, seperti itulah XI dikurangi X ya. Nah, karena kita akan mencari XI dikurangi X kuadrat. Nah, maka di sini kita harus mengkuadratkan ini. Ini dikuadratkan jadi 9. Negatif 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, itu dikuadratkan jadi 1. Dikuadratkan jadi 0, 1 dikuadratkan jadi 1, 3 dikuadratkan jadi 9. Nah, untuk menentukan sigmanya tinggal menjumlahkan saja ini ya. Dapatlah 20. Sehingga dapat 20, masukkan ke rumus ini. S kuadrat sama dengan sigma X dikurangi X bar kuadrat per N dikurangi 1. Kita dapatkan nilai ini dari sini. Bar N-nya jumlah datanya kan ada 5. 5 dikurangi 1, ya 20 per 4 sama dengan 5. Jadi varian dari data tersebut adalah 5. Oke. Untuk menentukan simpangan baku adalah dengan mengakar pangkat 2-kan varian tadi. Oke, S sama dengan akar S kuadrat. Sama dengan, tadi S kuadratnya adalah 5. Jadi simpangan bakunya adalah akar 5. Akar 5 kalau kita cari kalkulator itu 2,24 sekian ya. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 2,24. Seperti itu. Nah, untuk ukuran penyebaran data untuk data berkelompok ini agak sedikit berbeda dengan data tunggal ya. Nah, dari sini kita diberikan data. Ini berikut disajikan data jam belajar dari 30 siswa suatu SMK dalam 1 minggu misalnya. Ada yang jam belajarnya 5 sampai 9. 5 sampai 9 jam itu ada 3 orang siswa, 10 jam sampai 14 jam itu adalah 8 orang siswa dan seterusnya ya. Nah, kita disuruh untuk menentukan jangkauan antar kuartil, varian, simpangan baku dari data ini. Nah, bagaimana caranya? Kita akan pertama kita harus lihat untuk menentukan jangkauannya itu kan rumusnya adalah R sama dengan X max dikurangi X min. Nah, untuk data berkelompok kita lihat di sini. Oke. Jadi kita harus mencari nilai tengah dari interval yang tertinggi. Ya, interval yang tertinggi di sini adalah 25 sampai 29, yang terendah adalah 5 sampai 9 ya kan. Nilai tengah dari ini adalah 25 tambah 29 karena yang di sini yang tertinggi ya. Titik bawahnya 25, titik atasnya 29 ya kan. 25 tambah 29 per 2 sehingga menghasilkan 27. X minimumnya juga sama. Cari yang terendah ini. Ya, 5 dan 9 ya. Bawahnya 5, atasnya 9. Jadi 5 tambah 9 per 2. Ini akan menghasilkan nilai 7. Jadi R-nya nanti adalah X max dikurangi X min. Jadi 27 dikurangi 7. 20 ya. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 20. Seperti itu. Nah, untuk jangkauan interkuartil, kembali lagi kita harus menentukan nilai kuartil 3 dan kuartil 1-nya.
Ya, cara untuk menentukan kuartil, ya silakan pelajari lagi ukuran peletakan data. Ya, jadi intinya di sini kita menentukan kuartil 3 dan kuartil 1-nya. Nah, caranya ada di handout yang sebelumnya. Tapi di sini kita akan langsung lihat hasilnya itu adalah 19,916. Itu untuk kuartil 3. Kuartil 1-nya itu 12,312. Sehingga nanti didapatkan QR itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi ini dicari selisihnya akan mendapatkan 7,604. Jadi jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 7,604. Baik, itu menentukan varian dari data. Jadi kita bisa tentukan dengan cara seperti ini ya. Kita lihat ada jam belajar per minggu. Nah, jam belajar per minggunya tadi sudah kita lihat di tabel ya. FI ini adalah jumlah siswanya yang disebut dengan frekuensi ya. Jadi kita lihat ini sama ya. Oke. Lihat tabel ini dengan tabel ini sama kan? Titik tengah kita dapatkan dari menentukan menjumlahkan titik tepi atas dengan tepi bawahnya ya. Jumlahkan bagi 2 sehingga dapatnya 7. Dijumlahkan bagi 2 dapat 12, jumlahkan bagi 2 dapat 17 dan seterusnya ya. Nah, kemudian FI/XI kita tentukan FI/XI-nya. FI dikalikan XI. 3 kali 7 21, 8 kali 12 96 dan seterusnya. Nah, itu FI/XI ya. Kemudian kita menentukan XI dikurangi X ya. Nah, XI atau juga disebut dengan rata-rata. Oke, rata-ratanya kita dapatkan dari FI/XI dibagi dengan sigma FI ya. Nah, ini kita cari nilai rata-ratanya di ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Nah, jadinya 490 ya kita dapat tadi dibagi dengan jumlah data seluruhnya 30. Jadi 16,33 ya. 16,33 itu nilai X bar ya, X barnya. Sekarang tinggal mencari selisih antara nilai tengah XI dengan X bar. Jadi 7 dikurangi 16,33 dia akan menjadi negatif 9,33 gitu. Selanjutnya 12 dikurangi X bar berarti 12 dikurangi 16,33 sehingga menjadi negatif 4,33 ya. Begitu juga dengan 17 kurangi dengan X barnya, hasilkan ini dan seterusnya. Kemudian nilainya ini dikuadratkan, kita mendapatkan XI dikurangi X bar kuadrat. Ya, ini dikuadratkan jadi ini dikuadratkan jadi ini dikuadratkan jadi ini ya, dan seterusnya. Kalau untuk yang ini tabel yang terakhir FI XI dikurangi X bar kali 2, tinggal kalikan ini dengan yang ini ya, kalikan ini dengan ini dapat 2,61,15, kalikan ini dengan yang ini dapatnya 150, ini kalikan dengan yang ini dapat ini dan seterusnya, sehingga kita dapatkan totalnya 836,7. Nah, ini kita akan gunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ya, tadi kita dapatkan ya sigma FI kali XI dikurangi X bar kuadrat itu dapatnya 836,7 ya kan.
kita dapatnya sekian. Ini kita dapatnya sekian. N ini adalah jumlah data. Jumlah data keseluruhan ada 30 data dikurangi 1. Nah, kita dapat 836,7 per 29. Sehingga dapat 28,851. Sehingga variannya adalah 28,851. Seperti itu. Yang terakhir kita menentukan simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku sendiri tinggal mengakar pangkat 2 kan dari ini varians ya. Jadi kita dapat variansnya 28,851, tinggal cari akarnya sehingga menjadi 5,371. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah 5,371. Seperti